Memohon pimpinan tersebut. Dipersilakan. Baik, saat ini saya akan membawakan sedikit renungan. Renungan ini berjudul Selembar Daun yang Menutupi Bumi. Mungkinkah selembar daun bisa menutupi bumi? Mungkin untuk menutupi tangan saja sangat sulit. Tetapi apabila daun yang kecil ini kita tempelkan di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga halnya bila diri kita jika ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bahkan bumi ini pun akan tampak menjadi buruk. Jangan pernah menutup mata kita, walau hanya dengan daun yang kecil. Jangan pernah menutupi diri kita dengan sebuah pikiran buruk. Walau hanya seujung kuku, bila jiwa kita tertutup, maka tertutuplah semuanya. Ada suatu ilustrasi juga. Dikatakan air di lautan yang luas tidak akan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali kalau air dapat masuk ke dalam perahu. Demikian juga dengan hidup ini. Gosip, prasangka, dan segala hal yang negatif akan selalu ada di sekeliling kehidupan kita. Namun, semuanya itu takkan sanggup menenggelamkan jiwa kita, kecuali jika kita membiarkan semuanya itu memasuki jiwa dan pikiran kita. Menjaga pikiran yang bersih bukanlah tanggung jawab orang lain. Menjaga pikiran adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori pikiran kita. Kita harus menyaring apapun yang harus melalui pikiran, yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbang jiwa kita. Bila pikiran kita positif dan baik, maka akan terasa nyamanlah hidup kita. Jangan kita lengah. Mari kita awali hari-hari kita dengan yang indah ini dengan selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk memberkati kehidupan kesehatan, perjalanan dan keselamatan diri kita untuk selalu berpikir dan berkata positif serta berbuat baik dan benar, maka Tuhan akan selalu mengasihi dan memberikan kedamaian untuk diri kita. Kita dapat menjadi lengah setiap saat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lengah dalam kehidupan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Berpikiran negatif dapat membuat kita lengah untuk terus berpegang teguh pada firman Allah. Satu-satunya cara untuk terus berpikir positif adalah dengan tidak lengah dan tidak lupa berkomunikasi dengan Allah setiap waktu. Ingatlah untuk selalu berdoa dan berpegang pada firman Allah dalam setiap langkah kehidupan ini. Jangan biarkan daun yang kecil menutupi bumi kehidupan kita. Kiranya Allah yang Esa memberkati kita semua. Amin. Baiklah, saat ini kita akan memulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Bang Tigor. Silakan, Bang. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur pada malam hari ini dapat berkumpul untuk belajar tentang firman Tuhan melalui firman yang disampaikan di dalam Al-Quran.
Bimbinglah kami Tuhan, berikan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat memahami dengan baik setiap perkataan yang terucap dari Pendeta Muda Daniel Sutami. Biarlah acara ini berjalan dengan baik, biarlah peralatan ini dapat lancar di masing-masing tempat, biarlah semua ini menjadi kemuliaan nama Tuhan semata. Di atas nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi hakim yang adil nanti, kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan dakwah yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Daniel Sutami, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pujian yang akan diputarkan oleh host dari Tumoto Quartet. Dipersilahkan. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa. Tapi juru selamat kita besarlah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh sepanjang masa yang sebelum kita, pegang teguh pengharapan dan tetap percaya. Meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan, asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia. Amin. Itu dicabut Terima kok. kasih. Pengkajian firman dan Islamologi malam hari ini berjudul Jalan Takdir Ibnu Maryam, sebuah uraian mengenai jalan kehidupan anak manusia yang terlahir melalui rahim seorang perawan dalam pandangan Quran dan Alkitab. Untuk selengkapnya, mari kita sediakan waktu dan tempat untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilakan kepada Pendeta Muda Daniel Sutami. Terima kasih Bu Bangke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, dan kami sekali-kali tidak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.
Salam berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih. Ada persaudaraan umat Allah. Saya selalu bergembira kalau mendapatkan kehormatan, mendapatkan kesempatan untuk berbagi di forum ini, karena yang hadir bukan hanya bukan hanya orang-orang Advent, tapi juga sahabat-sahabat Muslim. Seperti ada di sini Pak Fahar, lalu ada Pak Hudori, dan mungkin yang ya itu ya yang hadir. Jadi kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat ukhuwah, ya, ukhuwah umat Allah, dan itu adalah salah satu kewajiban sebagai orang yang beriman. Hadisnya mengatakan kalau orang yang beriman itu kalau dia menjalin silaturahmi, selalu mempererat silaturahmi. Malah dianggap tidak beriman kalau kita memutus silaturahmi. Jadi adalah satu karakter atau nature atau watak orang beriman itu harus selalu menjalin persaudaraan. Jadi terima kasih buat Pak Tigor dan juga sahabat-sahabat di forum persaudaraan umat Allah. Baik, malam hari ini saya akan membagikan satu pembahasan yang mengambil judul Jalan Takdir Ibnu Maryam. Ya, sudah kelihatan di layar? Sudah. Oke. Baik. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Saya seminggu belakangan ini sedang banyak merenung mengenai bagaimana Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu menjalani kehidupannya selama di dunia. Ya, kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, jatuh bangun dalam menjalani kehidupan. Kita bertanya-tanya tentang, kita pernah berada dalam fase bertanya apakah Tuhan itu memang ada, apa itu kebenaran, kenapa saya beragama ini, dan banyak hal. Belum lagi dengan persoalan-persoalan kehidupan yang lain, mulai dari masalah finansial, masalah pendidikan, masalah hubungan, banyak sekali problem hidup kita gitu ya. Nah, di saat yang sama, seorang Isa yang dalam pandangan orang-orang percaya adalah kalimat Allah yang menjelma, mengambil kedagingan kita, mengambil wujud sebagai manusia, juga tertulis dalam Ibrani, merasakan semua yang kita rasakan. Walaupun mungkin persoalan-persoalan kehidupannya tidak persis sama ya, karena beliau hidup 2000 tahun yang lalu gitu ya, kurang lebih. Tentu problemnya sudah berbeda dengan problem kita hari ini. Tetapi sedikit banyak sifat kedagingan itu mirip-mirip ya. Sebenarnya basically kita semua dicobai melalui kedagingan kita. Ya. Kedagingan kita ditambah dengan bagaimana dunia ini dihasut atau digerakkan oleh para ruh-ruh yang berkuasa gitu ya. Seringkali menempatkan kita dalam situasi yang sulit. Kita dibingungkan dengan banyak pandangan, banyak filosofi, banyak hal gitu. Nah, bagaimana Isa ketika di dunia dulu menjalani kehidupannya? Kira-kira itu arah yang mau saya bicarakan pada bahasan kita malam hari ini. Oh ya, sebagai informasi, saya akan balik ke Solo jam 10:05. Saya sekarang lagi di Jakarta. Jadi mungkin nanti kita paling lambat harus selesai jam 9 ya. Mohon pengertiannya. Jadi kita akan membahas ini. Baik, saudara-saudara, salah satu sebutan atau julukan atau gelar yang disematkan kepada Yesus itu adalah anak Allah.
yang dengan keras ditentang oleh Quran. Tapi ternyata ketika saya telusuri di dalam Alkitab, ternyata banyak sekali kata anak disematkan kepada Yesus. Bukan hanya anak Allah. Nah, ini saya tampilkan sebuah tabel, saudara-saudara. Setidaknya sejauh penelusuran saya, ada 6 di mana Yesus disebut sebagai anak dari seseorang. Yang pertama, anak Abraham. Dari 4 Injil, saudara, Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, anak Abraham tertulis 2 kali. Di Matius 1 kali, di Lukas sekali, tidak ada di Markus dan Yohanes. Dan itu adalah sebutan ketika penulis Injil Matius dan Injil Lukas menyebutkan soal silsilah. Inilah catatan silsilah Yesus Kristus, anak Abraham. Jadi bukan dia dipanggil, bukan suatu direct address ya, bukan panggilan langsung, tapi itu sedang mencatat. Oke. Lalu kemudian dia disebut sebagai anak Daud. Nah, kalau anak Daud ini itu sebutan oleh orang-orang kepada beliau. Wahai anak Daud, tolong sembuhkanlah kami. Jadi ada orang buta, ada orang yang lumpuh, menyapa dia dengan anak Daud, saudara. Ya, tentu pengertian anak Daud di sini bukan bahwa Yesus adalah keturunan, jadi bapaknya Yesus namanya Daud, enggak. Tapi dia disebut sebagai anak Daud itu menyiratkan bahwa dia adalah keturunan Daud, seorang raja Bani Israel di masa yang lalu. Dan ini sebenarnya bicara tentang gelar mesianik, bahwa Mesias yang akan datang itu adalah keturunan Daud. Ini disebutkan di Matius 8 kali, di Markus 2 kali, di Lukas 4 kali, Yohanes tidak menyebutkan sama sekali. Lalu anak Yusuf, ya, nama bapaknya Isa, bapaknya di dunia ya. Jadi beliau lahir memang tanpa sentuhan laki-laki, tanpa ada campur tangan seorang laki-laki gitu ya, secara biologis. Tapi dia punya bapak secara administratif, yaitu Yusuf, suaminya Maria. Itu disebutkan 2 kali, di Lukas 2 kali dan di Yohanes 2 kali, juga disebutkan oleh orang lain. Dalam konteks ya mengatakan, oh ini kan anaknya si Pak Yusuf, kita kira-kira begitu. Lalu ada anak manusia. Saudara, ini adalah sebutan yang paling banyak disebut. Dan ini disebut oleh Isa sendiri atau Yesus sendiri. Sesungguhnya anak manusia. Jadi Yesus ketika mengadres kepada dirinya, ketika dia menyatakan dirinya, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Son of Man. Dan bagi para penulis Injil, Son of Man ini juga ada kaitannya dengan nubuatan tentang Mesias ya, di kitab Daniel ya, ketika dia menyebut dirinya anak manusia. Dan itu jadi Yesus tidak pernah mengatakan aku anak Allah, enggak. Lebih sering menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Lalu di anak Allah. Nah, di anak Allah juga Isa ada menyebutkan, tapi hanya 4 kali, saudara. Dan itu paling banyak kalau tidak salah saya baca ada di Injil Yohanes. Injil Yohanes itu paling sering menekankan tentang sisi ilahiyah, sisi divine-nya Isa. Nah, di situ dia menyebutkan dirinya sebagai anak Allah 4 kali, tapi bukan dalam kapasitas kayak kalau orang Batak bilang pajago-jagohon gitu ya, kayak lagi menjagokan diri gitu. Tidak. Tapi dalam rangka misalnya, ya kau yang engkaukah anak Allah? Kau yang menyebut aku sebagai anak Allah. Jadi orang dulu yang menyebutkan lalu dia memberikan respon. Jadi hanya mengkonfirmasi. Jadi Isa itu tidak pernah mengatakan aku anak Allah, enggak. Malah yang sering ngomong itu iblis dan roh jahat. Ketika kalau memang kau benar anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti gitu. Jadi dari roh jahat, lalu orang lain baik yang dari sisi mau mengejek ataupun pengakuan. Jadi misalnya kayak para prajurit Romawi yang menyalibkan dia gitu ya. Itu mengatakan sesungguhnya ini anak Allah. Jadi kayak mereka mendapat satu ilham dan mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Nah, kalau Isa sendiri secara pribadi hanya menyebutkan dirinya anak Allah itu 4 kali, saudara.
Nah, dan satu lagi yang terakhir adalah anak Maria. Ya, anak Maria hanya sekali disebutkan di dalam Injil, saudara. Dan itu ada di Injil Markus. Sekolah sahabat kita sekarang lagi bahas Injil Markus ya. Jadi anak Maria atau kalau dalam bahasa Muslim putra Maryam hanya sekali disebutkan dalam Injil, saudara. Dan nuansa ketika beliau disebut sebagai anak Maria itu nuansanya ini di surat Al-Injil Markus 6 ayat 3 ya. Bukankah dia ini tukang kayu, putra Maryam, saudaranya Yakub, Yusuf, Yuda, dan Sam'an? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini bersama kita? Mereka menolak dia. Ini kisah ini kalau saudara baca di Injil Markus, ini ketika Isa datang pulang kembali ke Nazaret ya. Nasirah, dan orang-orang di situ yang notabene tahu keluarganya ya. Jadi itu kan kampung halamannya. Jadi ini Isa datang pulang ke kampung halamannya dan sambutan di sana justru memandang rendah dia. Ya. Jadi di dalam konteks Injil Markus, saudara, ketika Isa dipanggil putra Maryam atau anak Maria, itu adalah sebutan yang merendahkan statusnya. Kenapa? Saudara, kita perlu pahami konteks orang Yahudi pada masa itu ya. Dan kurang lebih mirip dengan beberapa konteks beberapa kultur di negeri kita ya. Bahwa biasanya seorang anak itu pasti memikul atau menyematkan nama bapaknya. Ya, misalnya kayak saya, nama bapak saya Yusri, almarhum, Allah yarham. Saya pasti dibilang Daniel anaknya Pak Yusri. Daniel bin Yusri. Tapi saudara, di sini, di kampung halamannya Isa, beliau dipanggil sebagai putra Maryam. Bukan anak Yusuf, saudara-saudara, tapi dipanggil putra Maryam. Kenapa? Nah, jadi di sini kita lihat nuansa orang-orang ketika menyebut Isa sebagai putra Maryam, itu nuansanya merendahkan, meremehkan. Kenapa? Karena ini terkait dengan peristiwa kelahiran Isa. Ya. Apa yang terjadi pada saat kelahiran Isa? Nah, di sisi lain, Quran, saudara-saudara, menyebut Isa Al-Masih sebagai putra Maryam sebanyak 23 kali. Ya, saudara-saudara nanti boleh cek. Mungkin saya salah. Isa disebut sebagai Ibnu Maryam 23 kali. Pertanyaannya, apakah nuansa Ibnu Maryam di Al-Quran sama dengan Injil Markus? Injil Markus ketika menggunakan sebutan putra Maryam, konotasinya negatif. Tetapi ketika Quran menyebut beliau sebagai putra Maryam, bagaimana konotasinya? Nah, kita lihat. Why? Kenapa Quran menyebut Isa sebagai putra Maryam? Kenapa nggak menyebut nama bapaknya gitu? Sementara Injil Markus hanya sekali make dan nuansanya negatif. Tapi Quran berulang kali menyebutnya sebagai Ibnu Maryam. Oke, kita perlu pahami dulu siapa Maryam. Maryam, saudara-saudara, adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebut dalam Quran dan menjadi salah satu nama surat. Jadi kalau ada perempuan yang namanya direkam dalam Al-Quran, itu adalah ibunya Nabi Isa. Ibunya Isa Al-Masih. Oke. Berikutnya, dia di dalam Quran disebut sebagai putri Imran. Siapa Imran? Nah, Injil sejauh bacaan saya, nanti saudara boleh tambahkan kalau misalnya ada yang saya yang miss ya. Injil tidak menyebutkan nama bapak kandungnya Maryam. Tetapi kita dapati dalam Injil, terutama Injil Lukas, bahwa Maryam itu adalah kerabatnya Elizabeth yang merupakan keturunan Harun. Harun itu siapa? Harun itu saudaranya Musa, anak nama bapak mereka. Jadi Harun itu Musa itu 3 bersaudara ya. Ada Harun, Miriam, Musa, dan Miriam. Oke. Nama bapaknya Amram. Nah, diyakini dari sinilah asal kata Imran. Ya. Jadi ketika Maryam disebut sebagai putri Imran,
Al-Quran sedang menegaskan latar belakangnya, sesuatu yang agak kabur dalam Injil. Injil kalau saudara perhatikan tidak terlalu secara menceritakan tentang Maryam, ya. Hanya ya dia kerabatnya Elizabeth, Allah datang kepada dia, kemudian memberikan satu nubuat bahwa dia akan mengandung dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian dia juga dipanggil sebagai saudara perempuan Harun. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian sering dipakai oleh teman-teman yang senang berapologet, senang berdebat ya di forum perdebatan Islam dan Kristen, bahwa Al-Quran itu dianggap keliru dalam mendeskripsikan Maryam. Karena Maryam disebut sebagai putri Imran, yang notabene itu kan jarak, jadi ketika disebut sebagai putri Imran, para apologet ini mengatakan Quran salah memahami bahwa Miriam dengan Maryam. Jadi Maryam ibunya Isa dikira sebagai Miriam saudaranya Musa. Ini kan rentang jaraknya kurang lebih 2000 tahun ini. Ya. Tetapi ya itu kalau apologetik ya. Lalu dia juga disebut sebagai saudara perempuan Harun. Gimana? Tapi saudara, saya ingin menawarkan satu pemahaman baru bahwa Al-Quran sebenarnya ketika menyebut Maryam sebagai putri Imran dan saudara perempuan Harun, itu sedang mengangkat derajatnya Maryam. Yang notabene di dalam Injil, saudara, itu dianggap sebagai perempuan yang kurang baik. Kenapa? Karena nanti terkait dengan kelahiran Isa, saudara. Al-Quran menyebut Maryam sebagai seorang perempuan yang menjaga kehormatan, membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, dan termasuk orang-orang yang taat. Tidak pernah disentuh laki-laki dan tidak berzina. Oke? Jadi Al-Quran memberikan nuansa positif untuk Maryam. Dan kita bisa lihat di sini, Al-Quran sedang menegaskan Maryam berasal dari keluarga besar Musa. Sama kayak tadi ya, Isa disebut sebagai Ibnu Daud, anak Daud. Kan dia bukan anak kandungnya Daud, bukan bapaknya jadi namanya Daud, kan bukan gitu. Jadi ketika seseorang disebut, ketika Isa disebut sebagai anak Daud, menunjukkan bahwa dia bagian dari terahnya Daud. Begitu juga Maryam ketika disebut sebagai putri Imran, saudaranya Harun, bukan berarti bahwa Al-Quran mengatakan, oh ini Al-Quran salah, Miriam dengan Maryam. Enggak. Al-Quran sedang menunjukkan bahwa seorang Maryam ini adalah bagian dari keluarga besar Musa. Jadi saudara, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa Isa Al-Masih nanti punya 2 garis keturunan. Dari bapaknya dia mendapatkan keturunan sebagai anak Daud, walaupun tidak secara daging ya, anak Daud, karena bapaknya keturunan Daud. Jadi keturunan darah biru lah ya, orang pilihan Daud. Tapi kan bapaknya Yusuf kan tidak melakukan hubungan dengan Maryam ketika. Nah, dari sisi Maryam itu adalah garis keturunan imam. Di sini saudara akan melihat di dalam diri Isa ini bertemu 2 garis keturunan, raja dan imam. Ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan status Isa sebagai imam besar sekaligus raja. Ya, itu pembahasan yang berbeda. Oke. Nah, dalam Al-Injil kita lihat sekarang konteks Maryam. Kalau kita lihat dari kacamata sosial pada waktu itu, lingkup situasi sosial. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Ketika Maryam ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, Maryam telah mengandung melalui kuasa ruhnya yang suci. Yusuf, seorang yang bertakwa, yang tidak mau mempermalukan Maryam di mata masyarakat, berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Jadi saudara, Maryam sudah hamil sebelum menikah. Ini bayangkan, ini kita membaca kitab suci, ya kita tahu ceritanya bahwa oh Maria itu dulu mengandung karena kuasa roh suci. Tapi buat masyarakat pada masa itu, kan cara kacamatanya beda.
Yang mereka lihat adalah seorang Maryam hamil sebelum menikah. Jadi saudara bayangkan ini. Isa lahir dari sebuah keluarga yang dari kacamata religious community, komunitas beragama Yahudi, itu mamanya hamil sebelum nikah, saudara. Jadi saudara jangan bayangkan Isa itu lahir dalam konteks yang ideal gitu ya. Oh ini apa, mereka dijodohkan atau apalah segala. Ini terjadi Isa lahir dalam konteks yang tidak ideal. Dan ini sebenarnya ada pelajaran rohani di sini. Kalau saudara kita baca bagaimana silsilah Isa, kita akan lihat banyak sekali tokoh-tokoh, saudara, yang secara dunia itu adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat. Tapi dari situ itulah silsilah seorang Isa Al-Masih. Orang-orang yang secara banyak melakukan pelanggaran. Bahkan Isa lahir dalam konteks yang seperti itu. Sebelum nikah sudah hamil, saudara. Makanya Yusuf tidak mau kan mempermalukan, maka dia mau putuskan pertunangan mereka. Tapi kemudian malaikat Tuhan menemuinya dalam mimpi untuk tetap melanjutkan pernikahan karena Isa harus punya bapak secara administratif, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu, saudara, banyak kata kabar gembira, basyar ya. Di surat Ali Imran 45 disebutkan seperti ini. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimati min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiham fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Saudara, seorang perempuan yang belum menikah tiba-tiba didatangi malaikat bilang, kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Itu kabar gembira atau bukan? Ketika disandingkan, kalau saudara melihat kata-kata kabar gembira di ayat-ayat lain dalam Quran, itu biasanya bicara soal, oh Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu tentang kemenangan. Jadi kalau ketika umat Islam lagi berperang, kabar gembiranya kita akan menang walaupun secara jumlah kita lebih sedikit. Kemenangan akan diberikan surga. Jadi sesuatu yang memang gembira. Tapi coba kita kaitkan kata kabar gembira ini dengan konteks Maryam. Seorang perempuan perawan yang belum menikah, yang tidak berzina, dikatakan kepadanya, kamu akan mengandung. Saya pikir ini bukan kabar gembira buat Maryam. Tetapi kalau kita lihat konteks ayat ini, sebenarnya ini kabar gembiranya bukan untuk Maryam, tapi menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat. Jadi kabar gembiranya ini adalah Isanya, bukan soal dia akan mengandung, bukan. Jadi yang disebut kabar gembira adalah hadirnya kalimatullah yang nanti akan diberi nama Al-Masih Putra Maryam, jiham fi dunya wal akhirat, wa jiham fi dunya al akhirat, terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, setelah itu, saudara-saudara, Maryam menerimanya ya. Al-Quran juga menunjukkan bahwa Maryam menerima keadaan itu. Dan setelah itu kemudian dia melahirkan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Nah, sudah lahir, maka apa respon kaumnya yang tadi ya, religious community, orang-orang Yahudi ini? Mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Sebenarnya bahasa Arabnya bukan kata mungkar di sini ya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Bukan kata mungkar di sini dipakai di terjemahan yang saya baca, engkau melakukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim. Bukan mungkar sebenarnya, tapi penerjemah Quran menggunakan bahwa ini adalah tuduhan religious community, masyarakat Yahudi yang menuduh Maryam sudah melakukan perzinahan, ya. Dan Maryam ketika dia bawa itulah respon masyarakat. Dalam hal ini mungkin ya orang-orang di kampung halamannya ya. Jadi di mata masyarakat Maryam sudah melakukan perbuatan yang
yang tidak benar, perbuatan yang salah, bahwa dia mengandung sebelum melahirkan. Oke? Lalu mereka bilang, hai saudara perempuan Harun. Ini biasa kan? Kalau kita misalnya kita melihat satu kejahatan dilakukan oleh seseorang, maka kita langsung bilang, kamu ini bukannya anaknya ustadz ini ya? Nah, atau kamu anaknya pendeta ini gitu. Kok kamu begini sih? Nah, ketika mereka hai saudara perempuan Harun, di sini disebutkan, ayahmu itu bukan orang yang jahat dan ibumu bukan orang pezina. Ya. Kata saudara perempuan Harun cuma satu ayat ini, saudara. Ada tafsiran yang mengatakan Maryam mungkin kemungkinan memang punya saudara yang namanya Harun. Tapi saya kurang sepakat dengan itu. Saya lebih sepakat bahwa kenapa kata ini digunakan? Mereka sedang menunjukkan, sedang ingin mengingatkan kepada Maryam, Maryam, kamu ini adalah keturunannya keluarganya Musa, keluarganya Imam. Ya. Makanya disebut saudara perempuan Harun. Bapakmu itu bukan yang orang jahat dan ibumu bukan pezina. Kalian tuh keturunan yang terhormat. Kenapa kamu melakukan hal ini? Jadi saudara bisa lihat ya nuansa yang didapati oleh orang-orang Yahudi terhadap Maryam. Oke? Dan apa yang dilakukan Maryam ketika dituduh, saudara? Di Al-Injil Lukas tidak ada cerita Maryam datang membawa bayi kepada kaumnya, lalu kaumnya mengejek dia atau menghakimi dia. Yang ada kumpulan di Injil Lukas, kumpulan para penggembala yang oleh malaikat diberikan kabar gembira bahwa sudah lahir Mesias, dan mereka datang ke mana? Ke kandang itu dan menemui. Lalu mereka bercerita bagaimana malaikat Tuhan sudah mengabarkan kepada mereka. Tetapi Maryam hanya menyimpan itu dalam hati dan bertafakur, merenunginya. Jadi dia nggak ngasih penjelasan, dia nggak kasih bantahan atau apapun. Begitu juga di Quran. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Saudara, terkadang dari sini kita bisa belajar, terkadang ketika kita dituduh, ya ini kan suatu beban yang berat ya, seorang perempuan yang sebenarnya nggak berzina, yang dengan cara ajaib hamil, walaupun belum menikah, lalu ditempatkan dalam kondisi dia dipersalahkan untuk itu. Kadang-kadang kita punya dorongan untuk membantah, ingin membela diri. Tetapi kita perhatikan di sini, sikap yang dilakukan Maryam adalah menelannya, bertahan, berdiam diri, saudara. Tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan klarifikasi, ya, karena kalau dia menjelaskan malah mungkin akan semakin repot, ya. Saya pernah ada banyak teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kitab suci gitu ya, yang mengatakan bahwa ya memang sebenarnya Maryam ini tidak mengandung secara ajaib ya. Itu hanyalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh orang-orang beriman untuk menutupi bahwa ya memang Maria ini berzinah gitu loh. Dia berzinah dengan siapa gitu ya. Lalu kandungannya itu kemudian dibuat sedemikian narasi yang sedemikian rupa ajaib gitu ya, bahwa dia mengandung secara ajaib gitu. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kitab suci. Tapi kita lihat Al-Qur'an dalam hal ini saudara mengakui juga bahwa Maryam seorang perawan yang mengandung karena ditiupkan ruh Allah ke dalam rahimnya. Dan Maryam merespon tuduhan maupun pujian orang-orang dengan berdiam diri. Oke? Oke. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan Maryam? Kalau dalam Al-Qur'an saudara, Maryam menunjuk kepada anaknya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Nah, narasi ini tidak ada di dalam Al-Qur'an, saudara. Narasi ini diyakini berasal dari ada yang namanya, kan Injil itu kan ada namanya Injil-Injil yang apokrif, Injil-Injil yang tidak masuk dalam Injil kanonik. Dan kisah Isa berbicara dalam rangka membela ibunya,
itu ada dalam Injil Gospel of Infancy, Injil balita, ya. Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya hanya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran sedang melakukan pembelaan terhadap seorang Maryam, ya. Apa yang dilakukan? Maka Isa, saudara, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dalam kurung Injil. Bahasa Arabnya nggak ada kata Injil, ya, Alkitab. Dia jadikan aku seorang nabi. Dia jadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Berbakti kepada ibuku. Tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hariku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Dan ini, saudara, kalau kita baca ayat Quran tadi, diucapkan oleh Isa ketika dia masih bayi. Ya, jadi ini narasi Quran ketika kaum Yahudi menuduh Maryam sebagai pezina, segala macam, kamu sudah melakukan perbuatan yang mungkar. Bayi yang dia bawa berbicara, aku hamba Allah, aku diberi Alkitab, dan seterusnya. Ya, jadi ini statement Isa ketika masih bayi. Inilah awal mula jalan kehidupan Isa. Oke, kita lanjut. Nah, karena Isa dalam pandangan masyarakat Yahudi religius berasal dari orang tua yang pernikahannya tidak ideal, ya, ibunya mengandung, ibunya hamil sebelum menikah, maka ini ada kaitannya. Saya pernah baca atau pernah mendengar dulu itu orang-orang Yahudi, saudara, salah satu ini tujuan mereka tuh kalau sekarang ini kan kita misalnya cita-cita anak-anak Indonesia itu mungkin mau jadi PNS atau jadi apa. Nah, orang Yahudi dulu tuh ya jabatan yang paling dikejar itu menjadi ulama, ya. Maka mereka akan berlomba-lomba menjadi santri dari para kiai Yahudi, gitu ya. Dan itu mereka ditelusuri latar belakangnya, berasal dari keluarga yang terhormat dan lain-lain. Nah, Isa, saudara-saudara, karena berasal dari latar belakang keluarga yang secara norma sudah bertentangan dengan syariat bangsa Israel, ya, tidak bisa menjadi guru dari murid dari para kiai ini, nggak bisa jadi santri. Tapi Al-Quran memberikan satu informasi. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah yang mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Saudara, Isa Al-Masih tidak nyantri kepada kiai-kiai Yahudi, saudara. Karena apa? Allah sendiri yang mengajar dia. Itu sebabnya, saudara perhatikan di Al-Injil Lukas, Isa ini waktu kisahnya ketika mereka pergi lebaran ke Yerusalem, ya, hari Paskah. Lalu kemudian rame-rame itu kan orang naik haji itu, ini lebaran haji nih. Lalu tiba-tiba mereka pergi kecarian Isa. Lalu mereka balik lagi dan mereka menemukan Isa dalam bait Allah sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan pengajaran mereka, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Isa kagum akan pengertian yang dimilikinya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Masih 12 tahun, saudara. 12 tahun kalau dalam Islam itu usia akil baligh. Itu katanya kalau dalam Islam, saudara, 12 tahun itu sholat udah wajib. Kalau udah akil baligh itu wajib. Kalau nggak sholat itu harus boleh dicambuk. Dulu papa saya ngajarin, udah 12 tahun kamu udah akil baligh, kalau nggak sholat, papa berhak cambuk kamu. Jadi usia 12 tahun adalah usia di mana orang sudah mulai berpikir, ini udah mulai orang bisa siap-siap mau nyantren, mau masuk jadi santri, ya. Dan Isa, saudara, sudah duduk di tengah-tengah alim ulama dan berdiskusi dengan mereka di usia 12 tahun. Oke. Kok bisa? Karena sumber hikmah beliau berasal dari Allah. Oke. Berikutnya. Nah, jadi saudara, informasi ini
jadi sedikit banyak akan meluruskan segala spekulasi tentang Isa kan baru memulai pelayanannya kan umur 30 tahun ya. Maka orang bertanya, dari usia 12 sampai 30 tahun, Isa kemana aja? Ada yang bilang, oh dia ke Tibet atau ke Cina belajar dari Buddha. Kan gitu. Tapi kita lihat di sini, saudara. Isa itu nggak kemana-mana. Isa tetap hidup di lingkungan Bani Israel. Dia hidup seperti layaknya Bani Israel kebanyakan, menjadi tukang kayu, hidup dia nggak bisa jadi santri, nggak bisa jadi murid, dia nggak bisa ngambil jalur untuk jadi ustadz, ya. Tetapi dia punya hikmat yang hikmatnya bersumber langsung dari Allah. Nah, lalu kemudian saudara, kapan dia memulai pelayanan publiknya? Nah, ini di usia 30 tahun. Itu terjadi ketika dia dipermandikan atau dibaptis oleh Yahya. Dalam Al-Quran disebut ya, Yahya juga. Yahya itu tadi anaknya Elizabeth. Elizabeth itu tadi sepupunya, kerabatnya Maryam. Ya, jadi ini bersaudara. Dan pada masa itu, Yahya Pembaptis itu adalah tokoh yang lagi hype, yang lagi terkenal. Mungkin kalau sekarang siapa ya ustadz yang lagi terkenal? Apa Habib Jafar lah atau apa itu ya. Yang secara apa terkenal, orang datang pada dia. Bahkan ahli Taurat pun datang pada dia minta dibaptis, minta dipermandikan. Maka Yahya bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi orang yang datang setelahku itu akan membaptis kamu dengan ruh. Mengikat sandalnya saja, mengikat alas kakinya saja aku nggak layak. Jadi saudara, kemunculan Isa ke pelayanan publik itu di-endorse oleh seorang imam. Ya, tadi ingat ya si Yahya ini keturunan imam ya. Mamanya kan tadi Elizabeth, suaminya itu Imam Zakaria. Jadi dia ada keturunan Harun. Maka dia kemudian tumbuh menjadi seorang imam yang terpandang. Dan Isa yang notabene secara tradisi bukan bagian dari, ya dia nggak bisa nyantri tadi ya, dia nggak bisa ikut, oh kamu muridnya siapa, kamu sanatnya dari mana, kan itu sekarang kalau Islam itu kamu gurunya siapa, oh dari Syekh ini Hashim Asy'ari gitu kan, terus sanatnya bisa ditelusuri. Nah Isa nggak bisa ditelusuri dari mana sanatnya, saudara. Jadi kalau dia mau jadi pemuka, jadi guru dari jalur resmi, jalur pendidikan formal, jalur pesantren, dia nggak bisa. Tetapi dia di-endorse, diperkenalkan oleh seorang Yohanes Pembaptis atau Yahya. Dan Yahya dihormati oleh para ahli Taurat. Jadi kemunculan Isa, saudara, sebagai seorang guru, seorang rabi, itu karena peran Yahya. Ya, karena dia nggak ikut jalur pendidikan formal. Dan ketika Isa dibaptis, dipermandikan, langit terbuka, Ruh Allah turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, kemudian terdengarlah suara dari surga, engkaulah sang anak yang kukasihi, kepada malah aku berkenan. Nah, di dalam Al-Quran, saudara, disebutkan bahwa Isa putra Maryam itu dikuatkan oleh Allah dengan Ruh Kudus. Oke? Nah, ini sebuah informasi yang luar biasa ini. Kenapa? Karena tidak semua rasul diberikan Roh Kudus, diperkuat oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah 253 disebutkan, tilkar rusula fadalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kalamallah, katanya. Dan rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang. Jadi rasul itu, saudara, grade-nya, derajatnya nggak sama. Ya, ada yang memang lebih tinggi. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Nah, ini Musa ya, salah satunya ya. Musa, Allah berfirman langsung kepada dia, ditemui dalam bentuk semak yang terbakar. Sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa, ya, putra Maryam, beberapa mujizat, dan kami perkuat dengan dia dengan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara baca di seluruh Quran,
Isa Al-Masih adalah satu-satunya Rasul yang diperkuat oleh Roh Kudus. Nggak ada Nabi yang diperkuat dengan Roh Kudus, saudara. Termasuk Nabi Muhammad. Hanya Isa. Ya, dan itu tadi sudah dijelaskan dalam Injil ya, ketika Isa diperkenalkan secara publik oleh Yahya, Roh Kudus turun atasnya. Dan ini menggenapi Yesaya 7 ayat 21 kalau saya tidak salah. Aku memberikan rohku atas seseorang. Itulah yang menjadi tanda Mesias. Makanya Al-Quran ketika menyebut Isa Al-Masih, itu sebenarnya penekanannya pada sisi bahwa Al-Masih itu adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Orang Islam karena tidak baca Injil, tidak terlalu paham kata Al-Masih. Saya dulu mengira Al-Masih itu marga, saudara. Padahal Al-Masih itu gelar, title. Dan itu ditegaskan dengan dia diperkuat dengan Roh Kudus. Nah, dengan diberikan Roh Kudus, saudara, maka Isa punya peranan yang luar biasa. Ya, di surat Maryam ayat 21, ketika Isa mau dilahirkan, ini kembali lagi, kelahiran Isa yang ajaib itu disebut sebagai tanda bagi manusia. Dan bukan hanya sekedar tanda, juga rahmat dari Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan kejatuhan Adam, ya. Ini pembahasan yang berbeda. Ketika Adam berdosa dalam Al-Qur'an, doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Adam minta ampun, Allah berikan ampun, itu adalah sifat rahmannya, ya. Saya mungkin dulu pernah bahas ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman itu artinya Allah itu adalah kasih Allah untuk semua orang, terlepas mereka beriman atau tidak. Tapi bicara Rahim itu spesifik. Itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, diberikan kepada orang yang percaya. Oke. Nah, ketika Adam berdosa, dia diberikan Rahman. Tetapi dia tetap diusir dari surga. Sampai waktu yang ditentukan, kata Allah, kamu akan menjadi musuh. Jadi kita dengan setan akan terus berantem. Inilah great controversy. Ya. Dan kalau kita lihat, ketika di surga saja Adam sudah kalah sama setan. Adam yang ciptaan sempurna saja kalah sama setan. Apalagi kita toh. Kita sebenarnya secara apa udah kalah sama setan. Tetapi Allah bilang Allah akan memberikan rahmatnya. Ya. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta rahim dari Allah. Dan inilah respon dari Allah. Rahmat dari kami. Kelahiran Isa, saudara-saudara, adalah rahmat dari Allah. Dan ini adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Wa kana amram maqdiya. Tempo hari saya sudah jelaskan kata maqdiya ya. Ini berasal dari kata qada. Kata qada, iman kepada qada dan qadar. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Kata maqdiya hanya disebutkan di ayat 21 surat Maryam ini sama ayat 71. Ayat 71 bicara tentang semua manusia akan masuk neraka. Jadi ada dua qada yang sudah ada dua hal yang sudah Allah putuskan. Binasa, semuanya masuk neraka, atau selamat. Ya, menerima rahmat. Ya. Bicara rahmat, saudara, ayat 21 ini bicara Isa Al-Masih. Nah, beberapa orang kemudian menafsirkan 1971, oh iya benar, semua orang akan masuk neraka, tetapi kami yang muslim hanya sebentar di neraka, hanya dicelup-celup sebentar, lalu kemudian dimasukin ke surga. Saudara, tidak ada ayat seperti itu dalam Al-Quran. Al-Quran selalu bilang, kalau sudah masuk ke dalam surga atau neraka, judulnya di sana, kholidina fiha abada. Mereka masuk ke dalamnya, sekali mereka masuk ke dalamnya, mereka kekal di sana. Itu ayat dalam Quran, silakan cek. Nggak ada cerita, yang kekal di sana hanya yang Kristen atau yang kafir gitu. Yang Islam, iya masuk neraka juga, tapi kami cuman ini kan sama kayak konsep purgatori Katolik tuh. Ya. Ya, jadi dan ini sebenarnya tidak ada konsepnya dalam Islam. Islam itu hanya tafsiran-tafsiran yang muncul belakangan. Kalau kita strict sama Quran mengatakan kalau masuk neraka atau masuk surga, kholidina fiha abada.
kekal di dalamnya, kata Khalid, selama-lamanya. Oke? Jadi nasib kita, saudara, kodoknya kita hanya dua, selamat atau binasa. Dan bicara selamat, ini bicara menerima rahmat Allah, dan rahmat Allah bicara Isa Al-Masih. Lalu yang berikutnya, bagaimana Isa menjadi rahmat bagi kita? Ya, nah ini ada kaitannya dengan kurban. Oke? Untuk memahami ini, kita harus pahami konsep kurban. Bahwa konsep kurban sudah terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa dipakaikan pakaian kulit binatang. Artinya ada hewan yang disembelih. Tetapi pakaian hewan itu dipakaikan untuk menggantikan pakaian yang dibuat oleh manusia dari daun-daunan. Jadi ketika manusia berdosa, mereka merasa malu karena telanjang, lalu mereka membuat pakaian dari daun-daun. Tapi Allah nggak terima. Allah nggak terima pakaian buatan manusia, saudara. Allah memberikan pakaian buatannya sendiri, dan itu terbuat dari kulit binatang. Ini bicara kurban. Tetapi hewan kurban itu kan derajatnya lebih rendah dari manusia. Maka Allah harus untuk menebus atau untuk menyelamatkan, nilai penebusnya itu harus lebih tinggi daripada yang ditebus. Saudara nggak bisa kan kalau saudara menggadaikan sesuatu, menggadaikan kepegadaian 1 juta, nggak mungkin saudara minimal saudara bayar 1 juta ke pegadaian untuk bisa menebus barang yang sudah saudara gadaikan, atau lebih mahal karena ada bunga dan lain-lain. Nggak bisa saudara gadaikan 1 juta, saudara kasih 500.000, nggak diterima, dilempari sama pegadaian. Nah, begitu juga dengan penebusan, saudara. Hewan kurban itu tidak bisa menebus manusia karena nilai, tapi itu adalah simbol. Karena nanti ada hewan, ada korban yang lebih mulia. Kalau Al-Quran menyebutnya sebagai fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung. Sembelihan yang agung adalah frase yang kalau dalam Injil kita bisa padankan dengan anak domba Allah. Dan itu adalah salah satu gelar Isa. Ya. Dan Isa mengetahui bahwa takdirnya, saudara, dia akan dibunuh, tapi akan dibangkitkan kembali. Ya, Isa mulai mengajar bahwa anak manusia harus banyak menanggung kesengsaraan dan disangkal oleh para imam kepala, ahli kitab Taurat, dan para sesepuh Bani Israel. Dia akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Tapi muridnya Hawariyun, namanya Kifas ini Petrus ya, menentangnya, menariknya ke samping. Jadi sama seperti umat Islam hari ini, ketika mendengar nabinya mau dibunuh misalnya ya, bilang, oh nggak mungkin, Allah pasti melindungimu. Tapi apa kata Isa? Isa berpaling sambil memandang para Hawariyun, dia menegur Kifas. Enyahlah hai iblis, engkau tidak berpikir dengan jalan pikiran Allah, tetapi dengan jalan pikiran manusia. Saudara, misi Isa pada kedatangan yang pertama memang untuk mati, saudara. Ya, dia harus sengsara, harus ditolak oleh religious authority, majelis ulama, dan akan disalibkan oleh para ulama itu. Nah, dan ini dikuatkan dalam ayat Al-Quran sebenarnya, surat Ali Imran ayat 55. Idh qala lahu ya Isa inni mutawafika. Kata mutawafika di sini, saudara, kalau saudara baca di dalam Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, diartikan sebagai mengambil. Saya sudah pernah jabarkan hal ini ya. Tetapi kata yang sama, kata wafa, ya, di ayat lain diartikan sebagai dicabut nyawanya. Innalladzina tawafahumul malaikah walau tara'if yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Semuanya diartikan mencabut nyawa. Tetapi kenapa di ayat ini diartikan sebagai mengambil? Padahal katanya sama, tawafika. Jadi kalau kita mau jujur, kita konsisten dengan terjemahan kata tersebut, harusnya ayat itu dibaca sesungguhnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu. Jadi saudara, takdir Isa itu adalah untuk wafat. Nggak ada ceritanya dia pas disalib, digantikan oleh orang lain, kemudian dia diangkat hidup-hidup. Ya, tadi di awal disebutkan, ketika dia masih bayi dia bilang, Assalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan dilimpahkan atasku pada hari aku lahir, pada hari aku mati,
pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya. Jadi sebelum dia diangkat, saudara, Isa itu wafat dulu baru bangkit. Al-Quran itu sebenarnya sejalan dengan Injil. Tafsiran yang kemudian mengaburkan pemahaman ini. Nah, salah satunya ini kembali ketidakjujuran dalam tanda kutip penerjemahan Quran. Kata tentang yang diserupakan, walakin syubbihalahum, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Saudara, bahasa Arabnya ini domirnya atau objek kalimat ini lahum. Lahum itu mereka. Jadi sebenarnya ketika bicara syubbiha, lahum, jadi bukan bicara Isa, tetapi bicara tentang peristiwa penyaliban itu kelihatan seperti itu buat mereka. Nah, saya cek terjemahan Al-Quran di yang lain ya. Yusuf Ali bilang, they kill him not nor crucified him, but so it was made to appear to them. Ya, lahum itu them, mereka. Di peristiwa penyaliban itu terlihat seperti itu orang-orang Bani Israel, bahwa Isa dan lain-lain. Jadi bukan bicara Isa diserupakan orang lain, enggak. Tetapi saya mau ngasih satu, taruhlah kita menggunakan konsep tadi diserupakan itu ya. Saya mau mengajukan satu pemahaman baru, saudara. Bahwa ketika disalib, Isa yang tidak berdosa, saudara, dijadikan berdosa supaya dia menggantikan kita disalib. Jadi saudara, Isa ketika disalib, ketika itu diserupakan seperti orang berdosa dan menerima hukuman mati, agar kita semua orang berdosa tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi kalau kita menggunakan kata tasyabuh tadi ya, kata syubbiha, diserupakan, kita sematkan kepada Isa. Iya, Isa yang sebenarnya suci, ya dia anak yang lahir suci, kata Al-Quran, tidak mengenal dosa, tidak berdosa. Tetapi kenapa disalib? Karena dia diserupakan seperti orang berdosa. Makanya gantinya harusnya kita yang disalib, malah dia yang disalib. Gitu ya. Nah, jadi saudara, jalan takdir Ibnu Maryam lahir dari seorang perawan yang hamil sebelum menikah. Ini membuat konteks keluarganya jadi dipandang remeh oleh masyarakat Yahudi. Tetapi dia diajar langsung oleh Allah. Dia nggak bisa masuk pesantren, ya, nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi kiai, nggak jelas sanatnya. Tapi Allah sendiri yang mengajarnya. Ya, satu-satunya Rasul yang diperkuat oleh Ruh Allah, menjadi tanda dan rahmat bagi manusia. Wafat karena diserupakan dengan orang berdosa kemudian di sisinya. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Dan sebagai ilmu tentang hari kiamat kelak akan datang kembali sebagai hakim yang adil dan kemudian berkuasa sebagai khalifah Allah, sebagai raja. Terakhir, mengutip Al-Injil Yahya 21-25, masih banyak lagi hal-hal lain yang dilakukan oleh Isa. Sekiranya semua ditulis satu demi satu, aku rasa dunia tidak dapat memuat semua yang harus ditulis itu. Demikian pelajaran pembahasan malam hari ini, boleh saya sampaikan. Tuhan berberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih, sudah sangat jelas pemaparan yang sudah kita dengarkan dari Bapak Pendeta Muda Daniel Sutami. Baik, pada saat ini mungkin banyak saudara-saudara yang hatinya ya, banyak yang ingin ditanyakan. Ke saat inilah waktunya kita bertanya, tapi waktunya hanya sedikit. Karena tadi Pak Pendeta jam 9 dia harus ada yang dia harus berangkat ya. Jadi dalam waktu yang singkat ini kami persilakan kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti saya akan dibantu sama Bang Tigor ya. Dan kemudian ada juga yang akan menjawab, mungkin selain Bapak Daniel Sutami, saya lihat ada Ucok Panggabean ya, pakar kita ya. Oke, bagaimana, sudah ada Pak Fahar ya.
Pak Fahar Selamat boleh. selamat malam. Ya, Selamat malam. silakan malam, Pak. Begini, Pak Daniel, ini bagus sekali, ya. Cuman selalu masih ada pertanyaan kan. Begini, halo, suara saya terdengar nggak? Jelas. Ah, bahwa pandangan orang Kristen terhadap Islam adalah kurang tepat. Islam sangat, kenapa sih Muhammad diturunkan lagi? Karena dia ingin meluruskan jalan, ingin meninggikan nama Yesus yang sudah jelek. Menurut yang saya dengar, saya nggak ahli gitu-gituan. Saya cuma lihat-lihat aja. Islam meninggikan Yesus, Islam meninggikan nama Maria, ya. Tetapi Kristen enggak. Yesus dibikin berdosa, ditayung di tiang salib, dibilang sudah rencana Tuhan. Lah itu urusan kalian lah, saya nggak tahu. Pokoknya itu maksudnya Islam meninggikan, Kristen merendahkan. Nah, kalau Allah tuh Maha Kuasa, sampai hati dia merusak keperawanan Maryam. Kenapa harus begitu? Merusak keperawanan orang, hamil, kan bisa aja ambil yang lain kayak ke ajanda kayak kemana kayak, ya kan? Kalau alasan itu harus karena dia suci, ya kan Allah banyak kuasanya. Atau langsung jadi aja kayak Adam atau gimana kayak. Tapi nggak usah merusak keperawanan orang gitu loh. Ya. Nah, kita melenceng sedikit. Tahun 83 saya berkenalan kan seorang dari Iran menganut agama Bahai itu. Ya. Di agama itu dia menganggap bahwa semua benar. Tadinya dia anti-Islam. Akhirnya dia bukan anti-Islam, anti-Kristen. Kemudian dia masuk ke Bahai. Bahai itu membenarkan semua agama. Apakah Advent juga begitu nih sekarang? Gitu ya. Jadi dia agama Bahai ini, coba nanti Pak Daniel lihat-lihat lagi, saya baru cuma dulu tahun 83 saya lihat baca-baca. Dulu dilarang di Indonesia, saya nggak tahu sekarang. Nah, kira-kira ke sana Advent nggak? Membenarkan semua agama, tapi enggak. Sebab orang Islam, saya setuju, saya dengan Advent bagus sekali. Tetapi kalau Advent masih menuhankan Yesus, saya nggak setuju, gitu loh. Ya, terima kasih segini aja. Baik, pertanyaannya ditampung ya. Jadi pertanyaannya intinya apakah Advent itu sebagai Bahai ya yang membenarkan semua agama. Intinya seperti itu Pak Fahar ya. Baik, saya lihat juga boleh langsung dijawab mungkin sama Bapak Daniel. Silahkan Pak. Iya, saya secara ini tadi sepakat dengan Pak Fahar bagian di mana Islam itu datang memang meluruskan beberapa hal dilewengkan oleh ahli kitab, ya udah jelas Yahudi dan Nasrani, tapi Yahudi dan Nasrani pun ini ternyata dibagi dua lagi, ahli kitab yang soleh dan ahli kitab yang fasik. Jadi memang benar ada penyelewengan, termasuk tadi jadi munculnya aliran-aliran agama Kristen yang konsep ketuhanannya melenceng gitu ya. Ya misalnya kayak sekte Maryamiun yang mendewakan atau menuhankan Isa, Maria dan Allah sebagai satu keluarga. Makanya Al-Qur'an memuliakan Maryam, sesuatu yang mungkin tidak terlalu diberikan porsi yang cukup di dalam Injil gitu ya. Bahwa Maryam itu siapa orang nggak jelas. Nah, kayaknya Al-Qur'an itu memberikan porsi Maryam itu seorang perempuan yang mulia gitu. Tetapi tidak sampai pada menuhankannya. Kan jadi maka ketika Quran menyerang orang Nasrani, itu mereka bilang, "Pernahkah kau Isa mengatakan jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Jadi Al-Quran sedang mengkritik sebuah aliran Kristen yang konsep ketuhanannya menuhankan Isa, menuhankan ibunya, dan Allah sebagai Bapa, dan ini hubungannya biologis. Itu ada sektenya. Jadi benar bagian itu. Tetapi bagian keilahian Isa, Pak Fahar, kembali ya, mungkin ini sudah sering diulang-ulang. Orang Kristen tidak mendaulat Isa sebagai Allah. Ya, Isa itu nature-nya, asal-usulnya adalah firman Allah.
firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kenapa orang Kristen menganggap dia sebagai Tuhan? Karena asal usulnya kalau mengangkat manusia jadi Allah itu namanya teosis konsepnya. Dan itu memang dilakukan juga oleh orang Kristen. Aliran-aliran Kristen ini banyak yang kemudian melakukan deifikasi tokoh-tokoh tertentu dipuja begitu rupa sehingga dianggap orang suci lalu sampai ke tahap dipertuhankan. Itu namanya teosis. Tapi Isa bukan seperti itu. Isa bukan manusia yang didaulat jadi Tuhan, tapi dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam konsep ini, firman Allah itu setara dengan Allah. Makanya sering digaungkan oleh Pak Ucok ya, bahwa Allah bersama firman dan roh. Itulah kira-kira konsep Trinitas. Dan Trinitas itu bukan 3 Tuhan, tetapi konsep monoteis. Cuman monoteis yang ada istilahnya komposit. Jadi dan ini sebenarnya bukan hal yang kalau mau dipahami, saya tidak meminta Pak Fahar harus menerimanya sebagai iman, tapi setidaknya mengerti. Jadi kita ingin forum ini, saudara-saudara, kita belajar untuk mencoba memahami. Oh begitu toh. Saudara tidak harus mengimaninya ketika saudara mengerti. Ya sering kali yang menjadi penyebab friksi penganut beragama, saudara, karena mereka nggak mau mengerti agama orang lain. Ya, saya kepada orang Advent saya jelaskan Islam itu apa. Islam itu bukan musuh, karena umumnya orang Kristen melihat Islam sebagai musuh. Nah, saya dengan segala daya upaya menunjukkan, Quran ini bukan buatan setan loh. Quran ini memuliakan Isa juga loh, gitu ya. Maka sebenarnya ini bukan buku dan Nabi Muhammad bukan sosok yang harus dimusuhi. Ya, apakah orang Advent harus mengimani Muhammad sebagai nabi? Ya enggak. Tetapi setidaknya mereka memberikan penghormatan. Sama juga bagi yang Muslim terhadap Kristen begitu. Itulah yang namanya. Jadi kalau kita menjalin silaturahmi, bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi kita begitu ya kenapa saudara Advent begitu, atau begitu ya saudara Muslim menganggap begini. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Soal Bahai sekarang ya memang satu agama yang sekarang sudah diakui di Indonesia ya, mereka sudah punya majelisnya dan saya nggak terlalu tahu secara detail, tapi saya pernah punya teman dulu waktu di psikologi seorang anggota majelis Bahai. Jadi mereka sudah cukup diakui. Saya tidak tahu detailnya, mungkin mereka menggabungkan semua agama. Nah, Advent tidak melakukan itu. Hanya Advent itu orientasinya taat kepada firman Allah, ya. Sementara orang Kristen mengatakan ada bagian dari hukum Taurat dari Perjanjian Lama yang sama sekali sudah batal semuanya. Nah, Advent tetap konsisten bahwa ada firman Allah yang masih tetap berlaku hari ini, salah satunya hari Sabat. Karena hari Sabat bagian dari 10 perintah, ya. Karena kalau 10 perintah itu kan hanya ada satu Allah, jangan sebut nama Allah sembarangan, jangan buat patung, ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain. Jadi kalau dari 10 hukum itu, satu hukum bisa dibatalkan, berarti jangan-jangan yang lain bisa dibatalkan juga gitu kan. Boleh tidak menghormati orang tua, boleh membunuh kan gitu. Jadi kalau 10 hukum itu berlaku dulu, harusnya hari ini pun berlaku. Dan Al-Quran meneguhkan hari Sabat juga gitu. Jadi Advent bukan dalam rangka sedang membuat agama atau baru, enggak, tetapi tetap setia pada firman yang tertulis, ya. Jadi enggak membuat tafsiran baru. Yang namanya hari Sabat itu sekarang adalah hari Minggu. Lalu datang orang Islam, hari Sabat nggak berlaku, sekarang hari Jumat. Nah, itu kan sentimen agama. Tapi kalau kita stick pada kitab suci, tidak ada disebutkan hari Jumat membatalkan hari Sabat, nggak ada. Al-Quran tetap menjelaskan Sabat, dan ketika bicara Jumat, itu bukan menunjukkan urutan hari. Jumat itu kan artinya jumu'ah, jamaah, hari berkumpul. Sementara hari Sabat itu menunjukkan urutan hari. Jadi hari berkumpulnya hari apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Oke, jadi begitu Pak Fahar. Kembali, saya tidak ini untuk diterima secara iman, tetapi setidaknya dipahami. Ya. Oke.
Baik. Mungkin saya Ada lihat lagi? Pak Ucok Panggabean sudah open kamera ya. Mungkin sepertinya ada yang ingin disampaikan Pak Ucok Panggabean. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih, Brother Daniel, penjelasannya mantap. Saya mau bantu jawab yang itu aja. Tadi ada yang meragukan hati Pak Fahar tentang Tuhan merusak keperawanan Maria ini. Ini ya lucu banget Pak Fahar, ya. Kan Tuhan yang bertindak, itu jangan jadi apa namanya? Jangan terlalu merendahkan Tuhan, makanya Tuhan merusak keperawanan. Ini namanya mujizat toh. Itu perawan bisa hamil itu kan mujizat. Kenapa? Karena rusak perawannya. Nggak ada urusannya. Jadi tolong kalau apa makanya mungkin berpikirnya gini, Pak Farnya kan orang yang maju cara berpikir. Tapi coba juga dibatasi juga berpikirnya kalau bicara tentang kealahan itu ya ini kan Allah yang bertindak. Secara goib firman Allah menjadi manusia dalam diri Maria. Ya. Jadi itu secara goib. Ya kalau goib ya berarti tidak alamiah seperti yang lain-lain. Kan tidak ada pernikahan di situ. Ya. Tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan biologis. Ya itu secara ajaib firman Allah menjadi manusia dalam diri Maria. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan merusak keperawanan. Enggak ya, enggak begitu. Dan terus soal Pak Fahar tidak menerima Yesus Tuhan, itu juga enggak ada masalah. Karena apa? Ketuhanan Yesus atau Isa tidak tergantung pengakuan manusia. Ya, tidak tergantung pengakuan manusia. Itu adalah fakta. Nah, seperti tadi Mas Daniel katakan tuh bagus ya. Kita nih di sini belajar tentang menggunakan akal, pikiran. Jadi belajar secara nalar, bukan keyakinan ya. Kalau keyakinan mah kekeh. Pokoknya wes Isa bukan Tuhan, udah keyakinan. Keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Bahkan tidak bisa didiskusikan keyakinan. Karena keyakinan tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Wes yakin ya udah. Mau salah juga udah yakin ya sudah. Nah, kita di sini belajar bagaimana melihat secara nalar. Soal ketuhanan Yesus, keilahiannya juga kita lihat. Ya. Kenapa orang Kristen menyapa Yesus Tuhan? Karena tadi asal-usulnya, Pak Daniel sudah jelaskan tadi, asal-usulnya sebagai firman Allah. Dalam pemahaman Injil, firman Allah itu adalah Allah. Karena tidak ada yang tidak Allah di dalam diri Allah. Firman Allah ada dalam diri Allah. Jadi di dalam diri Allah semuanya Allah. Mohon maaf, misalnya telinga Allah. Yaitu Allah. Ruh Allah ada pada Allah, berarti Allah. Karena yang kekal itu hanya Allah. Kalau firman Allah bukan Allah, berarti firman Allah nggak kekal. Berarti Allah harus mengganti firman-Nya. Setelah masa pakai sekian lama, daluarsa, habis masa pakainya, Allah mengganti firman-Nya. Kan enggak. Firman Allah kekal. Nah yang kekal itu cuma Allah. Makanya Injil menekankan firman Allah adalah. Ini bukan tafsir orang Kristen. Ini pemahaman Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi, nah ternyata dari asal usulnya dia itu firman Allah. Nah selama hidupnya terbukti dia punya kualitas kealahan, gitu loh. Jadi, selama hidup Isa masih di dunia, dia hidupnya punya kualitas kealahan. Contohnya apa? Hidup suci, mampu mencipta, maha tahu, maha hadir. Itu ayatnya ada di Injil. Bahkan di Quran ada. Jadi sudah maha hadir. Maha tahu, mencipta. Nah itu kualitas kealahan yang tidak dimiliki oleh kemanusiaan. Demikian Mas Fahar. Terima kasih. Bentar Bang Uco. Maksudnya Tuhan merusak keperawanan. Sekarang Yesus itu lahir secara normal kan? Iya. Kalau di vagina kan? Ya kan? Ya Iya. waktu dia lahir kan merusak keperawanan. Kata siapa? Itu kan goib. Wah benar goib. Dia lahir itu, dia kan manusia. Sekarang Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia lahir sebagai Tuhan, sebagai manusia. Sebagai manusia dia lahir melalui vagina. Vagina rusak keperawanannya.
Jadi Mas Fahar makanya gini, kenapa Mas Fahar harus gini Tuhan dulu, merusak Mas Fahar. keperawanan? Mas Fahar gini dulu, gampang. Apakah Allah bisa melihat? Ya bisa. Punya mata berarti seperti kita. Oh, kita nggak tahu. Makanya itu bicara tentang kealahan tuh melampaui ya. Allah bisa berjalan, punya kaki seperti kita. Jadi Enggak, itu. sekarang Bang Ucok. Nah, Yesus itu lahir Yesus tiba-tiba perutnya kempes, dia udah ada di luar, atau perutnya kempes melalui vagina melahirkan. Bagaimana menurut Bang Ucok? iya betul. Tapi kan bukan Kalau berarti kealahan susah dipakai dengan nalar manusia. Nah, ini Mas Farnya lagi bicara keyakinan, bukan bicara nalar. Jadi gini Mas Farhan, tadi saya tanya, Allah melihat nggak? Melihat. Berarti Saya punya tanya mata gini seperti aja, Mas Fahar. tolong Bang Ucok jawab. Yesus lahir melalui vagina atau tiba-tiba muncul di samping ibunya? Ya iyalah. Iya Gimana? lahir. Gimana lahirnya? Ya betul lewat vagina gimana sih? Ya berat vagina kan? Iya. Seperti manusia biasa kan? Ya kan Iya. rusak keperawanan. Kata siapa rusak? Ya rusak lah. Aduh, Mas Fahar gini, Mas Fahar, Allah bisa melihat nggak? Wah, segala-galanya. Bisa melihat kan? Oh, berarti punya mata seperti Mas Fahar gitu. Bukan, mata dia itu, lo lain Mas dong, Fahar, konteksnya lain, itu konteksnya Bagi lain. Allah, keperawanan Maria itu masih bisa dijaga oleh Allah. Wah, hebat dong kalau gitu. Ya, Berarti Allah tidak memang hebat manusia. gimana Mas Memang Fahar? Allah hebat. Allah itu Bukan segala-galanya. berarti Yesus bukan 100% manusia. Kalau begitu. Kan kita yakin Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, waktu dia lahir itu sebagai manusia, sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Kalau sebagai manusia melalui vagina, kalau melalui vagina ya rusak keperawanan si Maryam. Kan kasihan. Gini Mas Fahar. Kalau Allah yang menjaga, Allah Mungkin Bapa bisa menjaga dilanjut ke pertanyaan Betul, yang berikutnya. bilang tadi. Kalau ada Bapak AU Panjaitan dari tadi itu angkat tangan. Karena Ya, silakan. ini masalah tafsir sih ya. Jadi kalau tafsir itu bisa berbeda pendapat. Jadi kita setuju Patigor, dalam bukan tafsir. Nalar. ya Bukan nalar. tafsir lah itu namanya gimana sih sampean. Jadi perbedaan nalar dan Nalar perbedaan lah. tafsir. Jadi itu kita setuju di dalam perbedaan jadinya. Jadi emang tidak bisa disamakan karena masing-masing memiliki nalar yang berbeda. Jadi Betul. mungkin kita pindah ke pertanyaan yang lain atau kalau ada. Pak AU Panjaitan dari tadi itu ingin. Silakan Pak Au. Terima kasih, selamat malam. Jadi pertama, keyakinan seperti disebutkan Ucok tadi memang tidak bisa diperdebatkan. Jangan diperdebatkan. Lalu yang saya mau minta ketegasan, kejelasan. Sebab saya beberapa kali bicara seperti pernah saya katakan ke Ucok. Setiap paling sedikit sekali seminggu WA dengan seorang Pak Haji dokter di Lembang, tinggal di Cimindi, dia sebutkan, ini minta ketegasan, tadi juga disinggung oleh Pak Daniel. Mereka sebutkan bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Begitu. Sedangkan Nabi Isa katanya langsung naik ke surga. Begitu. Kejelasan ketegasannya ini bagaimana? Pak Daniel. Ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Panjaitan. Jadi penjelasan secara lebih detailnya bisa jadi satu materi sendiri, tetapi jelas saya pernah sebutkan bahwa di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan tentang mengenai wafatnya Isa. 3 mendukung, 1 sering yang digunakan sebagai dasar bahwa Isa tidak wafat. Itu An-Nisa 157. Tapi tadi saya sudah sampaikan An-Nisa 157 itu ada salah, bukan salah, mungkin diterjemahkan secara tendensius untuk seolah-olah
ayat itu dijadikan dasar menolak kematian Isa. Tapi sebenarnya ayat itu malah bisa dibaca sebaliknya. Karena ayat itu sebenarnya bukan sedang berbantahan dengan orang Kristen, tetapi membantah orang Yahudi di Madinah yang secara doktrin sudah turun-temurun diajarkan bahwa ya Yesus itu sudah mati karena sudah kami salib dan kami bunuh. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ke Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad mengatakan beliau menghormati Isa, meninggikan Isa. Terus mereka bilang, oh tidak, yang namanya Isa Al-Masih sudah kami salib dan sudah kami bunuh. Itulah konteks An-Nisa 157. Jadi bukan sedang membantah penyalipan, tapi sedang membantah klaim orang Yahudi bahwa mereka sudah berhasil membunuh Isa. Tapi ayat 157 bilang, oh enggak, itu kelihatannya seperti itu bagimu, bahwa sudah kau salibkan. Tapi kan sebenarnya kematian Isa, saudara-saudara, adalah penyerahan dirinya kepada Allah, dan Allah yang wafatkan. Tadi saya sudah tunjukkan ya ayatnya. Allah yang mewafatkan Isa dengan penyerahan diri Isa. Karena ini bicara kurban. Ya. Dan kalau tadi Pak Fahar bilang orang Islam meninggikan Isa, orang Kristen malah merendahkannya dengan dibunuh dan dengan menganggap dia disalib. Justru memang dianggap merendahkan kalau dipahami Isa hanya sampai disalib doang. Tapi kan 3 hari kemudian dia bangkit. Ini yang sering orang kebanyakan saudara-saudara Muslim kita miss, bahwa Isa itu mereka saudara-saudara Muslim kita baik. Saudara-saudara, mereka menolak Isa mati dengan cara yang menghina, sangat hina tadi gitu ya. Isa adalah seorang nabi yang baik, seorang nabi yang Al-Quran meninggikannya. Masa dibiarkan Allah mati seperti itu? Itu kan sebuah hal yang baik. Sama seperti Petrus tadi ya, dia bilang, enggak, ketika Yesus mengajarkan, Isa mengajarkan aku akan dibunuh lalu dibangkitkan 3 hari. Dia bilang enggak akan terjadi. Isa bilang, enyahlah hai iblis. Karena memang Isa itu akan memang tujuannya adalah untuk mati, tapi dia akan bangkit. Nah, ini kan bagian kebangkitan ini yang sering dilupakan. Jadi An-Nisa 157, Pak Panjaitan, itu bicara bahwa membantah klaim orang Yahudi bahwa leluhur mereka sudah membunuh dan menyalibkan Isa. Tapi sebenarnya enggak, itu hanya klaim kamu. Yang terjadi sebenarnya adalah memang Isa itu sudah wafat, tapi melalui tangan-tangan orang-orang orang-orang Romawi. Ya, ini ada pembahasannya sendirilah. Kira-kira begitu, Pak. Makasih. Ya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita cooling down dulu ya. Sudah panas kita ya. Kita persilakan memutarkan satu lagu pujian dari Tumoto Quartet, Jam Kita Tak Tahu. Silakan, host. Pertanyaan aja dulu, barusan kehapus ininya linknya. Oh gitu. Oke, dilanjut. Siapa yang mau mengemukakan pertanyaan, silakan raise hand atau mungkin tulis di kolom chat ya. Mungkin saya bertanya dulu biar ada tenggang waktu nih untuk nyari linknya. Salah satu pertanyaannya adalah, jika kematian Isa itu sesuatu yang dipermasalahkan atau orang yang diserupakan, mengapa dalam ayat-ayat Al-Quran hanya ada satu ayat saja, sedangkan hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sedangkan kematian Isa di dalam Al-Quran itu lebih banyak, kalau tidak salah ada 5 ayat. Jadi mungkin bisa dijelaskan mengapa hanya satu ayat yang mematahkan kematian Isa. Dan ayat tersebut sudah ada sebenarnya, ajaran tersebut jauh, yaitu ajaran Basilides. Jadi seperti ada kejanggalan gitu. Karena Al-Quran ini pun ditulis oleh manusia. Disalin ya, disalin dari serpihan-serpihan kulit binatang, daun kurma, dan lain-lain.
Terima kasih Pak Pendeta. Silakan dijawab Pak Pendeta. Ya, makasih Pak Tigor. Ya, betul sekali. Eh, jadi ini salah satu kontradiksi yang ini ya. Jadi di satu sisi Islam melalui Al-Quran mengatakan dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, ya. Bicara Injil, jadi mungkin yang selama ini dipahami saudara-saudara Muslim, saudara, itu Injil itu kayak kitab hukum yang baru. Jadi buat orang Yahudi ada kitab Taurat, lalu buat orang Nasrani ada kitab Injil yang memuat hukum-hukum yang baru, dan Islam memuat hukum Quran. Ini kalau kita melihat kitab-kitab itu sebagai kitab hukum. Nah, saya melihat kitab-kitab ini sebagai kisah kasih Allah, ya. Makanya saya menyebutnya tetralogi. Saudara, tetralogi itu misalnya kayak Lord of the Ring, ya. Kalau saudara pernah baca buku Lord of the Ring kan ada 3 buku itu. Kalau saudara hanya baca buku yang terakhir, maka saudara nggak tahu keseluruhan cerita. Karena cuma baca buku terakhir. Untuk tahu keseluruhan cerita, saudara harus baca 3-tiganya. Begitu juga dengan kitab-kitab Allah. Kalau hanya baca Quran, tapi nggak baca buku-buku sebelumnya, maka yang muncul tadi penafsiran, oh Isa nggak disalib. Tapi ketika kita baca Taurat, oh rupanya yang namanya kurban sudah dimulai dari Taman Eden. Dan kurban adalah bagian dari kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, maka cerita itu kemudian unfolding, ya. Ceritanya kan kalau kita baca buku lama-lama ketahuan, oh begini ya, oh gini jalan ceritanya, oh tokoh karakternya begini. Sampai kemudian kurban itu ditunjukkan, oh ternyata yang disebut sebagai kurban adalah Isa, maka dia harus mati. Maka Quran ketika dia mengatakan membenarkan Injil, dia nggak boleh mengatakan Isa nggak mati. Karena itu bertentangan dengan konsep Injil tadi, kan gitu. Nah, kenapa saya memahaminya kemudian bahwa Quran menolak kematian Isa karena menolak konsep penebusan, ya. Sesungguhnya manusia yang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Itu yang sering dipakai kalau kita mengatakan, oh tidak ada konsep penebusan dalam Quran. Tapi kalau kita baca ayat itu, sesungguhnya orang yang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Itu benar, sejalan dengan Alkitab. Orang berdosa, sesama napi, sesama penjahat, nggak bisa menyelamatkan penjahat lain. Yang bisa menyelamatkan penjahat, yang bisa menyelamatkan terdakwa mati, adalah orang yang tidak berdosa. Dan itu yang dilakukan oleh Isa, kan gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran tidak menentang konsep penebusan, dan konsep penebusan banyak sekali konsepnya di dalam Quran. Namanya fidyah. Fidyah itu kalau misalnya kita buat perempuan, misalnya bulan Ramadan kan nggak bisa puasa 30 hari. Ada hari-hari misalnya lagi datang bulan. Nah, untuk supaya menggenapi karena tidak berpuasa-puasa itu kan wajib. Mereka harus bayar fidyah, harus menebus kesalahan mereka karena nggak bisa ikut puasa. Itu namanya fidyah. Fidyah itu tebusan sesuatu, karena ketika kita berdosa kita berhutang kepada Allah, maka kita harus menebus itu namanya fidyah. Makanya kata yang digunakan, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung, itu wafadainahu bidzibhin azim, itu dari kata fidyah, ya, dari kata menebus, ya. Jadi konsep menebus itu sesuatu yang lazim terjadi, jadi bukan sesuatu hal yang aneh. Maka ketika Quran mengatakan saya membenarkan Injil, maka Quran tidak boleh mengatakan Isa tidak mati. Ya. Quran harus mengakui Isa wafat. Dan itu memang An-Nisa 157 tidak mengatakan Isa tidak mati, tapi mengatakan orang Yahudi tidak membunuhnya. Karena kematian Isa adalah karena penyerahan diri dan Allah yang wafatkan beliau. Seperti itu. Baik, jelas ya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu, kita dinginkan dulu suasana, kita dengarkan pujian dari Quartet Tumoto. Jom kita katakan
bila Yesus kembali. Tapi tandanya tunjuk dekat sekali kedatangannya. Jadi gemaran hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersuka-suka dekat kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jamnya tak tahu. Amin. Amin. Baik, masih ada waktu sedikit lagi mungkin untuk satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Atau langsung open mic. Itu ada di chat room, saya bacakan ya. Silakan, Pak. Jadi bagaimana singkatnya menjawab Anisa 157 kepada umat muslim? Terima kasih sebelumnya dari Saudara Loren. Iya, saya tidak tahu apakah tadi saudara memperhatikan ya. Anisa 157 kalau dari konteks ayat sedang berbicara kepada orang Yahudi di Madinah. Ya, jadi karena orang Yahudi sudah didoktrin oleh ulamanya yang namanya Isa Al-Masih itu sudah mereka bunuh dan mereka salibkan. Ini dasar ayatnya Matius 28 yang perikop dusta mahkamah agama. Maka saudara sampai hari ini mereka nggak percaya yang namanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jadi di zaman Nabi Muhammad pun itu respon yang mereka sebutkan. Jadi Anisa 157 itu sedang berselisih, sedang berdebat dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Kristen. Nabi Muhammad, saudara, sedari awal itu banyak disentuh oleh orang Kristen. Ya, kalau dalam tradisi kenabiannya itu sudah dikenal oleh pendeta Buhaira. Oh, aku melihat potensi kenabian dari anak ini waktu dia masih muda, masih remaja, berniaga dengan pamannya. Lalu ketika dia menikah dengan Khadijah, itu pernikahannya di-officiate atau diresmikan oleh seorang pendeta.
Artinya dari awal Nabi Muhammad itu sudah bersentuhan dengan Kristen. Dan terlepas dari perbedaan doktrin atau teologi, semua Kristen, saudara, doktrin dasarnya adalah penebusan. Dan penebusan itu adalah dengan wafatnya Yesus, gitu, wafatnya Isa. Jadi dari awal Nabi pasti tahu bahwa yang namanya agama Kristen, core doktrin, core belief-nya, keyakinan intinya, itu Yesus mati untuk manusia sebagai tebusan, sebagai korban. Jadi Quran pasti bukan dalam rangka membantah itu. Dan kita sudah lihat An-Nisa 157 sedang berdebat sama orang Yahudi, bukan orang Kristen. Itu jawaban singkatnya. Selebihnya tadi syubihalahum itu salah terjemah, ya. Termasuk yang dikuatkan dengan An-Nisa 55 tadi. Gitu. Begitu singkatnya. Baik, sudah cukup ya. Sudah cukup jelas. Baiklah, pada saat ini bukannya tidak rindu, bukannya tidak ingin lagi bertanya jawab, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tinggal 4 menit lagi. Jadi saat ini kita akan menutup acara kita. Saya minta dengan hormat, bolehkah Bapak Harjono Hadisaputro untuk doa tutup. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu yang kekal selama-lamanya dan selama-lamanya. Pada akhir pelajaran ini ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih oleh berkat Tuhan. Kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan kiranya atas kemampuan kami masing-masing ya Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, satu sama lain berlainan, untuk menerimanya. Namun kuasa Roh Kudus menyatukan untuk kami memahami, sehingga kami boleh meyakini suatu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami, agar kami boleh lebih bijak di dalam menjalankan kehidupan kami, saling bersilaturahmi satu sama lain. Dan kami boleh membawa terang di mana kami berada. Tuhan kiranya menyertai sepanjang malam yang kami akan lalui, agar Tuhan menjauhkan dari segala malapetaka dan malapetaka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendeta kami yang akan mengadakan perjalanan ke Solo ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkatinya, jauhkan dari segala malapetaka dan bahaya, tinggalkan tempat tujuan dengan selamat, jauhkan pula dari sakit penyakit Tuhan, agar hamba Tuhan ini senantiasa dalam perlindungan hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menyertai kiranya tim dari Pak Tigor, kemudian semuanya ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang prima, roh berlipat dari surga, agar Zoom ini dapat senantiasa diadakan dan kami boleh menerima pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan kami. Tuhan, sepanjang acara ini tidak lupa bila mana ada kesalahan, tingkah laku, tutur kata kami yang tidak layak kepadamu, Tuhan sudi. Karena kami mohon semua di dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, kami atas nama tim dan umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom meeting saat ini. Biarlah setelah kita bahas bersama, dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan jumpa
pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Pendeta wabarakatuh. dan Bang Dewi Tigo, Pang. Terima kasih pendeta semuanya. Semuanya. Dan lewat ya. Tuhan berkati kita semua. Pak Jono, makasih Pak Panjaitan. Itu ada Zoom link, link kepada WA Group. Jadi kalau ingin belajar lebih banyak atau bertanya lebih banyak, bisa bergabung di link yang kami kirimkan. Mohon izin, selamat malam. Tadi saya doakan di room chat Selamat malam. karena yang akan dibaptis tanggal 17 besok salah satunya dari mayoritas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita doakan. Jadi tolong doakan bagi siapa yang bisa doakan. Jadi Ibu Grace, tujuan di forum kita ini kan sebenarnya untuk memahami ya, bukan untuk menarikan jiwa. Nanti nggak enak kepada umat Muslim yang ada di sini. Tolong dititip didoakan. Di Japri pribadi aja, kita belajar untuk memahami, bukan untuk penarikan jiwa jadinya. Jadi nggak enak nanti sama teman-teman sahabat kita Muslim yang ada di grup ini. Tujuan kita bukan penarikan jiwa, tapi untuk belajar bersama tentang Al-Quran dan Alkitab. Jadi untuk saling memahami. Nanti kalau kita bicara penginjilan, kesannya nggak enak jadinya sama umat Muslim yang hadir di dalam grup ini ya. Mohon maaf ya Bu Grace. Ya pribadi aja nggak apa-apa. Ya, selamat malam. Selamat berkat. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai Izin ketemu. ya. Mohon izin, saya live ya. Bang Daniel. Selamat jalan Pak Pendeta. Ya, makasih Pak Arjun. Selamat jalan Pak Pendeta, hati-hati jalan. Ya, dengan selamat, amin. Naik kereta cepat sekarang ya. Oh, udah out ya. Oke, selamat malam, saya tutup ya. Silakan bergabung, itu kita diskusi dan banyak hal-hal baru yang akan kita temukan nanti di sana ya. Saya tutup ya. Ya, selamat malam. Malam.